Geotermal atau panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam satu sistem panas bumi. Sementara energi panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Masyarakat Satarnese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung dilakukan proyek geotermal pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 40 MW. Dukungan tersebut terungkap dalam Forum Lontoleok dalam tata cara permisi yang disebut Tabe Gendang. Atas dukungan itu, pihak PLN melaksanakan proses pengerjaan survei topografi akses jalan yang memiliki panjang 17 km, dimulai dari Desa Ponggeo sampai Desa Lungar, Kecamatan Satarnese. Untuk itu, beberapa tokoh asal Pocoleo memberikan pandangan serta masukan terkait dengan pengembangan geotermal di wilayah ini. Berikut penuturan mereka. Saya bukan mewakili Gendang itu, tapi berdasarkan opini, saya malah lebih setuju. Yang pertama begini, mungkin karena kehadiran dengan program ini nanti, lebih khususnya ITE dan kami di wilayah Pocoleo, mungkin ada kemajuan lebih baik. Nah, lalu yang kedua, bisa saja adik-adik kami yang punya profesi atau yang punya istilahnya yang sudah selesai kuliah ini bisa bekerja di sana. Dengan adanya PLTT unit Pocoleo ini nanti masuk di wilayah Pocoleo, saya pikir perkembangan dari segi ekonomi lah, dari segi penduduk kami di bawah lebih maju lah ketimbang di Wandi sekarang. Itu. Soal berkaitan dengan lahan, kurang lebih 90% dari kami pemilik lahan orang Lebak tidak menjadi keberatan. Nah, karena 1-2 orang kemarin agak ini, tapi tanggung jawab kami nanti untuk membangun komunikasi dengan dia. Tapi kalau yang kemarin keluar di media yang ada mewakili Gendang mengatakan menolak, jadi itu segelintir orang dan mereka mengaku, dan kami bingung karena berhadapan dengan partai. Tapi saya salah mereka, kenapa kamu tidak informasi dengan kita? Dan sudahlah, biar sudah daripada ini apa, sehingga kemarin muncul di koran bahwa ada juga sentil dari Gendang Lebak yang menolak. Tapi sebetulnya bukan pemilik lahan. Bukan yang bersangkutan. Lalu memang di itu kampung benar mewakili kami yang tertua itu kakak. Begitu juga dari suku sebelah, kalau kami 2 suku di situ. Kalau mewakili Gendang, oknum sebenarnya hanya karena bagaimana supaya informasi ini bisa menyebar keluar oleh GPIC, sehingga mereka mengatakan bahwa ini mewakili Gendang. Karena kalau mewakili Gendang pasti kami ada pertemuan dan dilibatkan banyak orang. Kalau kurang lebih 200 kakak kan, kalau yang muncul di dalam 5-6 kakak itu tidak bisa terakomodir bahwa ini keputusan Gendang. Pembangunan ini kan tentu ada dampak positif negatif, itu pasti ada, pro kontra juga pasti ada, mau pembangunan apapun. Dan di sini karena hanya masalahnya itu kan pemahaman saja, pemahaman dari masyarakat yang mungkin masih kurang. Jadi kalau misalnya ada yang menolak, tinggal jelaskan saja lebih perinci lagi. Kalau masih tetap menolak, kita tinggal mengumpul saja masyarakat ini, apa program ini membawa dampak buruk atau membawa dampak baik. Sampai sekarang kan yang saya lihat dampaknya positif. Nah, gitu. Jadi kalau untuk akses jalan terus apa, kami yang sudah sering bolak-balik di Pocoleo pun, sampai sekarang saya akui bahwa itu jalan sudah sebenarnya tidak layak. Apalagi kami yang urus air, apabila ada kerusakan di daerah Pocoleo, mesin itu kami sistemnya ikat pakai motor, ikat di belakang, jalan hancur begitu, bisa bayangkan kan. Jadi saya senang sekali dengan program ada PLTP begini ini,
semua fasilitas infrastruktur juga pasti baik, dan semua pembangunan itu tentunya membawa kebaikan. Yang jelasnya itu, karena saya juga diskusi, bukan saya sendiri, diskusi masukan dari kakak-kakak di Surabaya, yang mereka harus mendukung, karena ini bukan program provinsi, bukan program Indonesia saja, bahkan program dunia kan. Nah, oleh karena itu apapun harus terus dijalankan. Karena ini pemerintah. Jadi pemerintah kan dia punya kewenangan untuk memaksa. Ketika saatnya nanti masih ada riak-riak itu, maka pemerintah punya kewenangan untuk menertibkan mereka, menggolkan proyek ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari PLN dalam hal ini, dia juga dengan tutup mata terhadap kondisi masyarakat di sana. Dalam arti istilahnya Jokowi itu ganti untung. Dia jangan sampai permainkan ganti untungnya oleh pemerintah pusat, mengharapkan betul-betul total. Jangan sampai dipermainkan, akhirnya sampai ke pemilik lahan atau warga masyarakat yang jadi korban misalnya tidak sesuai. Nah, itu sehingga kita harus pantau bersama. Menurut saya, jujur saja, ada isu kemarin juga, macam dari Tua Gendang Rebah, ada 2 orang itu, namanya saya sudah tahu, dan ada perempuan juga. Kalau soal laki-laki itu 2 orang itu betul anak gendang, anak gendang. Ya mungkin termasuk saya juga anak gendang. Nah, awal-awal ke Gendang Rebah ini bukan cuman keluarga besar Rebah saja, itu termasuk aparat desa dan Bapak Camat dan rombongan dari pihak PLN juga waktu tadi Gendang. Waktu awal itu kami sudah sepakat bahwa pemborannya oke-oke saja. Saya kurang tahu juga bahwa ada orang yang pengaruh atau bagaimana di sana itu, karena kita ini kan tinggal jauh. Nah, terus dari Tua Gendang 2 orang ini kemarin tanggal 8 itu, maka mereka ada ini tuh ada bantah katanya mau pemboran di situ. Kalau menurut saya itu ada perbedaan kalau ibadatnya Tua Gendang itu mau ralat di mana? Apa di lingko yang belum dibagi atau sudah dibagi? Kalau memang lingko sudah dibagi, itu hak penuh yang hak milik lahan. Kalau memang lingko yang belum dibagi, itu masih kuasai oleh Tua Gendang. Itu dari saya. Terus macam pemboran ini bagi saya ini tidak ada ranah. Bagi saya tidak ada ranah. Jujur saja, kalau kita ibadahnya istilahnya tukar pikiran dengan berapa gendang yang ada di sana, memang mereka ralat. Kenapa? Karena mereka tidak punya. Tidak memiliki lahan di ini. Tidak memiliki lokasi di sana itu. Macam Moco punya kemarin. Moco punya karena awal-awalnya di Moco. Sekarang kan ditolak dulu. Katanya. Saya kurang tahu. Memang betul. Terus macam di juga di Mucu dulu. Tolak juga katanya. Terus di juga di Mori. Di Mori atau di Incamar. Tolak katanya, tapi kami kurang tahu juga kenapa ditolak. Nah, untuk di Rebah ini, ya jujur saja bagi saya
masih sepakat orang. Ya. Asalkan kita harus runding. Ya. Runding itu istilahnya Diskusi lah, Ya. diskusi antara PLN dengan pemilik lahan. Khusus pribadi saya, bahkan Genda, ya. karena ada acara-acara tabe gendangnya sudah dilaksanakan di gedang kami, warga juga mereka sangat antusias karena kami ini masih membutuhkan penerang. Ya. Nah, terutama di tempat saya ini, kami ini belum ada listrik. Oleh sebab itu, dengan adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah ini untuk menambah daya tentang listrik ini, kami sangat mendukung, Terlepas dari berbagai tanggapan isu yang banyak orang yang mengatakan kami menolak, tetapi saya pribadi saya tidak melihat dari sisi negatifnya, saya melihat dari sisi positifnya. Kan seperti apa nanti sisi negatifnya, saya mungkin tidak termasuk ke dalam ruang itu karena itu para ahli ya. Para ahli, saya tidak punya disiplin ilmu seperti itu. Nah, tetapi saya hanya melihat daripada kepentingan pelayanan terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat. Soal misalnya ada dampak-dampak negatif daripada ini, saya rasa bagi saya semua kegiatan di muka bumi ini pasti ada dampak-dampak negatifnya. Tidak mungkin 100% itu dia positif, tidak. Nah, maka saja ada risiko. Itu. Jadi tentang dampak negatif itu saya tidak bisa berbicara lebih jauh itu karena itu ruang lingkupnya para ahli. Seperti apa mereka mengantisipasi itu dampak negatif nanti itu ahli yang ngomong. Tapi saya mengambil dari sisi positifnya tentang pemanfaatan listrik terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga atas dasar itu saya harus mendukung ini program geothermal yang ada di Pocolio itu. Apapun program pemerintah yang memang menguntungkan pihak pemerintah dan masyarakat pasti dukung. Soal nanti misalnya ada yang dukung, ada yang tidak, itu hal biasa. Tinggal saja nanti bagaimana kita cari solusi. Macam kejadian soal ada penolakan akses jalan di Lungar, perlu kita ketahui dulu sebabnya apa. Kalau sebabnya misalnya mereka tidak atau ada kaitannya dengan rencana pemanfaatan gas bumi ini, lihat dulu apakah orang ini lahannya terdampak atau tidak. Kalau tidak terdampak, ya mungkin itu hanya ya sekedar untuk apa saja, kecuali kalau memang mereka yang terdampak barangkali. Satu, lalu yang kedua, soal penolakan dia itu seperti yang saya bilang tadi, sebabnya apa? Katakanlah misalnya nanti berkaitan dengan penggusuran. Kalau memang nanti penggusuran itu ada rumah-rumah yang terdampak karena penggusuran itu, mungkin ini juga kita cari solusi. Begitu, karena nanti seperti yang kita sudah dengar pengakuan dari pihak PLN waktu itu bahwa jalan nanti bukan seperti jalan sekarang, tetapi akan diperlebar minimal 4 meter, begitu. Maka inilah yang nantinya perlu kita lihat, katakan ada beberapa, karena jalan ini nanti kan akses jalan melintasi beberapa kampung, terutama Mesir dengan Lungar, itu yang paling, mungkin sebagian Tantong mungkin. Bukan dari pertigaan Ponggeo sampai di Itu tadi. Nah,
Nah, sehingga kalau memang orang ini dia menolak karena rumahnya terdampak karena pelebaran nanti, mungkin ini juga kan kita bangun komunikasi ya. Kalau memang berapa meter dari jalan yang dia sudah ada ini, nah itu nanti yang kita pikirkan. Kemudian tanaman saya rasa seperti yang sudah dijelaskan nanti akan diperhitungkan semua begitu, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Ini luar biasa ini program pemerintah.